Halo, apa info? Balik lagi bersama saya. Kita kembali di rubrik Pojok Bola. Di minggu kedua bulan September ini, tadi malam ya, itu banyak banget pertandingan menarik gitu. Jadi jamnya itu bentrok gitu kan. Ada MU main, City main, PSG main gitu kan. Cuman tetap kita di sini bahas sepak bola nasional. Kita lagi-lagi bahas ini nih, Persib ya kan. Jadi pertandingan kemarin itu eh, Persib main lawan Persita, main di stadion apa namanya Cikarang gitu kan. Persib sebagai ini ya away di situ. Formasi sendiri masih sama 4-2-3-1, yang berbeda hanya di pertandingan sebelumnya yang tampil duluan Freds, kali ini Esteban Vizcarra main duluan. Semua komposisinya sama, dua defender sama, kanan kiri sama. Eh, Cuman di sini di bangku cadangan sudah ada Geoffrey Castillion. Nah ini masih dicadangin dulu di pertama. Nah mulai kick off ini eh, permainan saling belum apa ya, belum terbuka gitu, main masih hati-hati, sama-sama hati-hati, masih saling membaca gitu, baik Persib maupun juga apa namanya Persita, sama-sama masih saling membaca permainan gitu kan, sampai kurang lebih di menit 20 mulailah di situ permainan berkembang gitu. Cuman di sini yang saya soroti lagi ya, memang Persib ini eh, jarak antara lini tengah ke depan itu jauh gitu loh, karena di sini coach Rene Albert ini nggak memasang seorang playmaker. Posisi Ezra ini juga posisinya nanggung ya, serba nanggung, dia dibilang playmaker juga enggak, false nine pun juga dia kurang efektif gitu ya, sehingga pada akhirnya banyak dari tengah itu terobosan ngasih bola daerah ke Ezra kanan kiri gitu, sedangkan Ezra sendiri kurang kurang efektif gitu dikasih bola-bola seperti itu ya. Jadi banyak terobosan ke Ezra, Ezra dapat bola ya, kadang kekejar, kadang enggak gitu. Nah, pas kekejar ini juga dia tahan bola, akhirnya out atau keambil oleh lawan gitu. Jadi permainan Persib ini eh, coach Albert ini mirip-mirip kayak apa ya, kayak Belanda, Ajax Amsterdam gitu, dimana dia itu memainkan serangan itu dari lini kedua tanpa playmaker. Jadi dia direct direct ball gitu kan. Seperti kalau misalnya di Ajax dulu itu kayak tipikal Van der Beek gitu misalnya. Nah, di sini yang bermain ini si Maklok sama Rashid. Nah, sedangkan cukup cukup terhambat serangan itu karena tidak ada jembatan, tidak ada playmaker yang bisa memainkan, membuat kreativitas untuk menjembatani bola ke si Wander Luiz gitu. Nah, di babak satu sendiri ini ada kurang lebih 3 peluang, hampir gol itu yang pertama itu dari si Rashid, cuma masih bisa ditepis. Kemudian itu ada peluang dari Vizcara juga, dia satu dua sentuhan cukup bagus gitu kan. Cuman finishingnya digagalkan oleh salah satu back Persita gitu. Hingga di menit sekitar 30 sekian gitu kan, Persib berhasil membuka skor. Nah, ini yang golin Rashid nih. Jadi ini semua berawal dari ini ya, kecerdikan si Klok. Klok itu dia tahan bola 1-2 detik, dia langsung ngasih masuk terobosan ke dalam. Nah dari situ dia diambil oleh Vizcara. Vizcara mau ngoper, tadinya mau ke Febri, tapi mantul, dia mantul, bolanya masuk ke dalam di kotak penalti. Di situ ada Rashid, dengan satu kali tendangan dia mengincar tiang jauh dan akhirnya gol 1-0 untuk Persib gitu. Nah, di babak kedua ini Persib langsung dikagetkan dengan gol cantik. Ini gol kelas dunia nih kalau saya bilang nih ya, dari Irsyad Maulana, ini pemain Persita Tangerang. Jadi berawal dari Kuipers, dia cedera gitu kan di posisi kanan pertahanan Persib. Lalu dia diganti oleh si Ahmad Juprianto. Nah, Ahmad Juprianto masuk, dia lagi ngambil posisinya, throw in langsung cepet dilempar oleh pemain apa namanya, oleh si tadi Irsyad Maulana.
Nah, sedangkan Irsat Maulana kasih ke si siapa pemain Carazo kalau nggak salah, itu pemain Latinnya dari Persita, itu dia satu satu dua sentuhan dibalikan lagi kepada si Irsyad, disuting lah itu bola dari luar kotak penalti. Nah, Dede Nasir pun juga kaget ya dengan bola kayak gitu sih, bola yang sulit ya untuk ditangkap kiper. Dan akhirnya skor satu sama gitu. Nah, kemudian dari situ Persib langsung nggak lama langsung ngerubah skema bermain. Nah, ini yang kita nanti-nantikan gitu ya. Karena permainan nih cukup monoton awalnya gitu. Jadi kita nanti-nantikan akhirnya bener aja tiga pemain langsung dimasukkan. Ada Beckham, Geoffrey Castillon, terus satu lagi itu ada Supardi Nasir. Supardi ganti Bayu Fikri, si Beckham itu dia ngambil perannya siapa namanya, Ezra. Jadi Ezra itu digeser ke kiri karena Vizcaranya diganti. Nah kemudian si Geoffrey maju ke tengah, ganti si Febri kanan itu diganti jadi Wander Luis kanan, kirinya itu Ezra, tengahnya Geoffrey. Nah Beckham di sini baru dia memainkan peran sebagai playmaker, dia penyambung dari lini tengah ke lini depan. Nah belum lama Beckham langsung ngasih assist gitu kan, assist langsung dikasih dari tengah itu bola masuk ke Beckham, Beckham langsung kasih assist terobosan sedikit kepada Rashid. Rashid dorong masuk ke kotak penalti, dengan sontekan pelan aja dia ngarah ke tiang jauh lagi. Bola itu gelundungnya pelan aja gitu, cuman itu posisi kiper udah mati langkah gitu. Jadi di situ akhirnya masuk lagi gol sehingga skor menjadi 2-1 gitu. Jadi semenjak Beckham main ini jadi lebih hidup ya kalau saya lihat ya, karena Beckham juga kepercayaan dirinya mulai makin lah makin 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 percaya diri gitu. Dia berani lewati satu dua pemain, bahkan tiga pemain tuh ada tuh di tengah lapang tuh dia berani. Terus ada satu shooting dari jarak jauh pun juga dari Beckham yang menunjukkan bahwa dia ini udah mulai udah cocok sih rasanya, dia tuh udah apa menjadi pemain utama gitu ya. Cuman di sini apa namanya, eh dia masuk di babak kedua terus gitu, udah dua pertandingan gitu ya. Ya kita nggak tahu lah, mungkin saya belum bisa melihat gitu apa sih sebenarnya yang skema yang dibaca oleh coach Albert gitu ya. Cuman pastinya ya beliau udah jauh lebih paham lah kondisi pemain di Persib gitu. Nah, akhirnya skor tuh 2-1, possession tuh juga dikuasai banget oleh Persib ya, sekitar Persita 36%, Persib 64% kalau nggak salah. Terus shooting on goalnya pun juga kita Persib jauh lebih banyak gitu. Beberapa catatan di sini ya, kembali ya yang selalu saya minggu lalu gitu bahas, Ezra Walian ini peran itu saya agak bingung gitu. Dia dibilang false nine juga kurang efektif gitu ya. Apa namanya, dia ini apa ya, kurang greget gitu mainnya tuh, mainnya dapat bola terlalu lama gitu, nggak bisa cepet passing gitu. Kemudian juga dia agresivitasnya pun juga masih ya gitu-gitu aja gitu loh, apa ya, gerakannya tuh nggak apa ya, nggak agile gitu, kayak 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 lambat gitu kan. Jadi banyak serangan-serangan yang harusnya cepet tertahan di dia gitu, terus juga banyak salah passing juga. Oh ya, catatan kemarin tuh juga beberapa awal pertandingan tuh banyak salah passing gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini mungkin bisa lah sementara Ezra itu ditukar dulu oleh Beckham Putra gitu ya, atau misalkan langsung dua striker gitu kan, jadi 4-4-2 gitu kan. Jadi Wander Luis langsung dengan Geoffrey gitu, jadi Wander Luisnya yang agak mundur sedikit gitu. Jadi mudah-mudahan Ezra ini bisa lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Yang kedua ini uh, Vizcara sih lumayan ya, cuman saya masih berharap Fred main tadinya gitu, karena Fred tuh waktu pertandingan pertama juga sebenarnya nggak jelek mainnya, cuman dia hanya setengah babak dikasih kesempatan gitu. Nah sedangkan Febri juga, aduh ini apa karena kelamaan libur gitu ya sepak bola ini, jadi Febri ini kualitasnya belum kembali lah ke levelnya dia yang seharusnya ya. Beberapa juga ada yang hampir gol dari Rashid itu kan dia mantul dari kiper, terus dibalikin oleh Vizcara ke Febri. Itu persis tahun 2019 tuh ada Febri ada gol seperti itu gitu. Cuma kemarin syutingnya wah kemana-mana gitu. Jadi Febri ini masih belum kembali ke performanya lah gitu.
Terus catatan lagi, ya Wander Luiz juga memang masih masih mencari lah. Dia kemarin juga, tapi pemain ini walaupun tidak mencetak gol, kontribusinya lumayan ya. Dia dengan skillful, dia nahan bola di kotak penalti, dia pantulkan wall pass ke pemain belakang, ke pemain tengah, langsung beberapa peluang ada dari dia gitu. Jadi dibilang eh, memang belum membuat gol, tapi kontribusinya sih menurut saya masih cukup baik ya gitu. Geoffrey kemarin masih belum terlihat ya, karena masih diberi kesempatan paling sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Jadi beberapa catatan, walaupun kemarin menang, saya merasa permainan masih jauh lah dari apa ya, dari Persib yang seharusnya gitu. Karena dua pertandingan kemarin kita belum melawan tim-tim yang dalam tanda kutip sekelas lah dengan Persib gitu. Nah, pertandingan ketiga nanti di minggu depan nih seru, lawannya Bali United, di mana dua-duanya ini maupun Bali ataupun Persib sama-sama udah pegang 6 poin, sama-sama udah dua kali menang. Kalau nggak salah selisih golnya pun juga sama gitu. Jadi kita lihat di minggu depan ini, itulah baru Persib mendapat lawan yang selevel, dan mudah-mudahan permainan kombinasi pemain bisa lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Thanks for watching. Salam apa info.